Oke, Ustadz, mengenai sebutan Sayyid atau Habib, saya baca buku Mencari Identitas De Jong. Itu dia menceritakan bahwa pada tahun, kalau tidak salah 20-an atau 30-an, itu terjadi juga konflik ketika Ahmad Surkati menolak penyebutan Sayyid, waktu itu Sayyid belum ada Habib, kepada kalangan Bani Alawi. Bahkan dia mengatakan Sayyid bisa digunakan oleh Hadrami non Alawi, sehingga waktu itu muncul diceritakan di pelang-pelang yang bukan Alawi pakai Sayyid segala macam, di surat undangan segala macam. Nah, uniknya dulu menurut Hub De Jong, kalangan Sayyid ini didukung oleh kalangan Islam tradisional Nahdiyin yang tidak suka dengan gerakan-gerakan Ahmad Surkati, gerakan-gerakan pembaruan Ahmad Surkati. Sementara Ahmad Surkati didukung oleh kelompok-kelompok Cokro Aminoto yang progresif, termasuk Al-Sayyid. Nah, mungkin Antum bisa menjelaskan penyebutan Sayyid atau Habib ini. Oke, ini menarik karena sejarah yang periode itu tuh cukup kompleks, Pak Irman ya. Kompleks karena banyak yang terjadi. Itu kan awal-awal pembentukan Indonesia. Jadi ketika Carol Kersten itu menulis tentang the history of Islam in Indonesia, dia menyatakan, dia bilang gini, suatu hal yang menyulitkan untuk menulis tentang sejarah Islam di Indonesia. Pertama karena Indonesia itu sendiri adalah suatu hal yang baru. Sementara Islam itu sudah ada sejak Indonesia belum ada. Sebelum konsep Indonesia belum ada pun Islam sudah ada. Yang kedua kata dia karena Islam itu sendiri tarik-menarik. Buat satu kelompok inilah Islam, buat kelompok yang lain suatu ajaran itu bukan Islami atau tidak termasuk dalam Islam atau bid'ah atau bertentangan dengan Islam. Padahal ini sama-sama Islam. Jadi ketika menulis sejarah Islam kan mestinya dua-duanya disebut sebagai Islam kan gitu, karena ini dua-duanya Islam. Maka kata dia menulis sejarah Islam di Indonesia itu menjadi double kompleks. Jadi dua kompleksitas yang harus kita ceritakan atau narasikan secara bersamaan, sehingga ya membingungkan dan menyulitkan. Siapapun yang melakukan pekerjaan itu kata dia itu akan mudah digugat dan dikontes orang ya, dipertanyakan orang ya, di challenge, ditantang orang. Oh, kamu kok begini melihatnya kok begini. Nah, karena memang ini dua kompleksitas yang berbeda berkombinasi, bergabung dan harus dinarasikan dalam satu kesatuan. Bisa kebayang kan? Jadi Indonesia sendiri adalah sesuatu yang baru terbentuk dan sementara Islamnya juga kompleks. Nah, dan kompleks juga Indonesia itu karena Indonesia itu multi etnik, multi agama dan juga berbagai tradisi di situ. Nah, ketika kita berbicara tentang periode-periode itu, kita harus hati-hati karena periode-periode itu Indonesia terbuka atas berbagai intervensi juga ya. Ada problematika internal, ada problematika internasional ketika itu. Kita harus ingat periode itu juga buat umat Islam secara keseluruhan itu adalah periode yang cukup disruptif lah bisa dikatakan. 1900-an itu adalah periode di mana Utsmani mengalami delegitimasi atau mengalami penurunan, delegitimasi juga, kekuatan imperium itu merosot, kolonialisme mulai mencengkramkan cakarnya di Nusantara, maka terjadilah apa yang disebut sebagai high imperialism atau high colonialism. Juga karena masalah Imperium Utsmani sedang mengalami kemerosotan, Makkah dan Madinah di-challenge oleh sekelompok katakanlah ya kelompok Arab, kelompok suku Arab di bawah Al-Saud, keluarga Saud, untuk mengambil Makkah dan Madinah yang merupakan pusat dunia Islam, dan kelompok ini bekerja sama dengan kelompok Islam garis keras bernama Wahabi di bawah
pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kompleksitas ini harus kita lihat ya. Jadi waktu itu tuh ada kompleksitas seperti itu. Nah, karena kompleksitas seperti itu, secara otomatis Indonesia sebagai salah satu arena yang sangat yang populasi umat Islamnya besar, dan dari mulai 1800-an, pertengahan 1800-an itu kan imigrasi Hadrami ke Indonesia itu udah makin banyak ya, dan rutin, reguler, dan terorganisir. Karena pembukaan terusan Suez juga. Ya, pembukaan terusan Suez, dan juga karena adanya ajakan. Jadi misalnya nih contoh, sebagian Hadrami itu mobilitasnya di Asia Tenggara ini luar biasa, Pak. Ya, mobilitas ekonominya luar biasa. Saya barusan beberapa hari yang lalu membaca tentang Said Umar Al-Junaid, dan bagaimana Said Umar Al-Junaid yang pedagang besar Hadrami Sayyid yang ada basis ekonominya ada di Palembang, diundang oleh Stamford Raffles untuk membuka lahan di Singapura. Artinya dia menjadi investor di Singapura gitu, diundang gitu secara khusus. Udahlah kamu kembangkan ini negara baru ini, kita akan kerjasama dan seterusnya. Nah, ala kulli hal. Jadi masa itu sangat kompleks. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang Surkati yang ingin mengubah landscape Indonesia dari satu keadaan ke keadaan lainnya dengan menyatakan bahwa tidak perlu ada penghormatan terhadap Sayyid, ya otomatis akan ditentang oleh kelompok konservatif yang menganggap ini agenda apa ini? Perubahan apa lagi yang diperlukan ini, kan gitu. Ini mau membawa kita kemana nih? Kita sudah nyaman kok. Nah, maka itu Habib ketika itu juga mengambil posisi, oke, ini defensif dong, kita harus defense. Karena ini apa? Ini ajakan baru, ajaran baru, inovasi baru yang boleh jadi akan mengubah banyak hal lain ya. Jadi ditolaklah itu ajakan itu. Dan NU menjadi bersahabat dengan kelompok Habaib karena juga lihat adanya bahaya arus pembaruan dari Surkati dan yang punya kemiripan atau katakanlah garis ideologis dengan apa yang Islam reformis ya. Ya, dan jangan lupa adanya gerakan di Arab Saudi untuk mempurifikasi Islam ini. Jadi di sini terkonsolidasilah kelompok yang anti reformis itu. Islam reformis. Sebutan Said memang sudah ada sejak di Hadramaut. Oh, ada. Sebutan Said sudah ada. Itu bukan sebutan semacam Mister atau Tuan dalam bahasa yang formal. Dalam bahasa Indonesia. Said sebutan untuk mereka yang dianggap gelar sebagai hanya sebutan atau gelar? Gelar ya. Sayyid Syarif itu gelar. Jadi gini, ini kembali kepada persoalan gelar itu kan didapatkan orang secara sosial dan politik kan. Dia bukan nasab ya. Jadi jangan dianggap semua orang yang, dan ini kerancuan inilah yang akhirnya menurut saya sekarang ini ada dampaknya, punya efek baliknya ya. Ada pukulan balik sekarang terhadap gelar-gelar. Kan sebenarnya kan awalnya seperti saya bilang, gerakan sebelum eskalasi menggugat nasab, kan awalnya menggugat gelar Habib dulu. Jadi gelar Habibnya dulu yang disasar. Karena memang tidak semua orang yang bernasab atau yang disebut sebagai dzurriyah itu memiliki gelar dan bergelar. Ya. Bahkan banyak dari mereka yang tidak punya gelar, tidak dikenal, dan sebagian besar orang itu tidak memanfaatkan itu dan tidak bisa memanfaatkan itu, dan malah dirugikan mungkin karena itu, gitu kan? Sebagian besar orang, 99% dzurriyah ini nggak pakai itu. Yang pakai itu dan memanfaatkan gelar itu kan hanya sedikit, bisa dilihat dari kemunculan mereka di media. Yang sedikit ini kan yang vokal, jadi seolah-olah semua. Sedikit ini yang vokal dan yang tampak oleh sorotan publik karena
punya majelis, punya banyak umat, kelihatan, ada lembaga-lembaganya, ada institusi-institusi yang terbangun. Soalnya semua orang seperti itu. Ini kan sama seperti gebiah uyahnya orang ketika melihat 3, 4 atau 9 atau 10 orang Chinese super kaya. Oh, berarti semua orang Cina kaya. Banyak juga Cina yang melarat, yang jadi tukang becak dan lain sebagainya, atau jadi buruh kasar, banyak itu. Jadi kita tidak adil itu. Nah, oke, kembali. Jadi tidak semua. Jadi menetapkan nasab atau dzurriyyah itu tidak serta-merta memberi mereka gelar-gelar. Nah, dulu Pak Irman, kalau kita bicara dulu-dulu, itu bicara 70, 80, 90, 100 tahun yang lalu, mereka yang punya gelar tuh sangat terbatas. Dan di Indonesia, misalnya kalau kita bicara di Indonesia itu kan ada Sayyid Utsman bin Yahya, itu mufti Batavia. Nah, itu ya satu di antara sekian banyak orang yang bergelar disebut sebagai Sayyid. Di antara sekian banyak orang Alawi ya. Nah, di antara sekian banyak orang Alawi. Sayyid Habib ya. Nah, mufti itu. Kemudian kalau di Aceh ketika itu ada Abdurrahman Az-Zahir yang menjadi diplomat dan pemuka agama sekaligus pemuka atau tokoh politik ya, tokoh pergerakan, tokoh perang Aceh. Nah, dan juga setelah periode Said Utsman itu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Itu Habib itu satu itu, Habib. Nah, di masa dia ada setidaknya 2 Habib lain yang cukup tapi jauh di bawah dia. Dan Habib Ali Habsyi lah yang memberikan ruang kepada 2 Habib ini. Yaitu Habib Husin bin Ali ya, Al-Attas, dan Habib Salim bin Jindar. Ini 2 Habib di Jawa, di Jakarta. Habis itu di Jawa Timur, Sayyid Idrus bin Salim. Habib ya, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang punya Al-Khairat, ya kan? Kemudian di Jawa Timur itu pendiri Al-Khairiyah Habib Muhammad Al-Muhbar. Jadi sedikit sekali. Kemudian yang punya majelis, katakan majelis yang cukup itu Habib Soleh Tanggul. Jadi Habib itu terbatas dari sekian ratus ribu itu. Ini 1% ya. Ya, 1% itu. Jadi tidak serta-merta ya orang itu. Sekarang kan semua orang melihat ini keturunan atau Bani Alawi langsung bib-bib gitu. Itu yang saya bilang, belakangan bib itu menjadi inflasi. Lah, karena terjadi inflasi, ya otomatis orang mempertanyakan kualitasnya. Oh, ini kan tiba-tiba banyak seperti HP Cina, Pak Irman. Ya kan? Ketika HP ini model-model mereknya sama, jadi HP smartphone semua dapat gelar smartphone, orang bertanya ini kualitasnya yang mana nih? Nah, gugatan terhadap Habib menjadi valid karena terlalu banyak, terlalu bertumpuk-tumpuk, ya. Supply-nya itu kebanyakan. Nah, itu akibatnya orang mempertanyakan. Nah, itu sangat wajar. Makanya harusnya tidak gampang-gampang itu memberi gelar seperti itu. Sama seperti kalau orang tiba-tiba, jadi ada satu di Timur Tengah itu ada sebuah restoran, Pak Irman. Semua orang yang masuk di situ dipanggil doktor. Silakan dokter. Semua orang didoktorkan sama dia. Nah, lama-lama dokter itu jadi joke kan, jadi lelucon. Jadi lelucon. Jadi kalaupun ada dokter beneran yang masuk di situ, sudah panggilan itu buat yang pemilik gelar bukan lagi kehormatan tapi ya lelucon, candaan.